Disabilitas itu adalah kondisi di mana seseorang memiliki gangguan baik pada fisiknya atau pada mentalnya sehingga dia memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Cara aku memaknai disabilitas dengan memahami bahwa setiap orang memiliki perbedaan dalam kemampuan dan berinteraksi dengan dunia. Terima kasih. Kalau aku personally itu dari dulu pengen ikut kegiatan pengabdian di SLB. Nah jadi keluarga aku, mama papa aku tuh kalau misalnya ada ulang tahun anak-anaknya itu rayanya di SLB. Jadi kalau misalnya aku lagi di Medan tuh directly kita nggak ngasih langsung acaranya di sana, tapi kita donasiin juga, bukan dari mama papa aku tapi tabungan aku dan kakak-kakakku. Kalau dari aku, alasan memilih topik disabilitas ini karena aku penting banget untuk paham dan sadar tentang teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Karena mereka masih banyak mendapatkan stigma dan pandangan negatif dari banyak orang, padahal mereka kan masih memiliki hal yang sama dengan kita. Jadi dengan aku memilih topik ini, jadi aku dapat belajar banyak hal. Oke, mungkin boleh dari aku. Kalau aku pribadi itu punya pengalaman, dan emang ini realitas yang ada ya. Kalau aku punya 2 saudara kandung, yang kedua-duanya itu adalah penyandang disabilitas ataupun anak berkebutuhan khusus tipe autisme. Dan kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bertahun-tahun ini mungkin aku udah cukup terbiasa untuk menghadapi anak dengan tipe autisme. Apalagi aku punya 2 saudara. Dan tentu aja itu sudah melewati masa-masa yang menurut aku agak sulit, dan juga mereka sendiri itu sudah ada perkembangannya sangat-sangat banyak, dan itu juga mungkin yang mendorong aku buat ambil topik tentang disabilitas di program MKWK ini untuk membuktiin kalau misalnya anak-anak dengan disabilitas apalagi tipe autisme itu tetap bisa berekspresi, tetap bisa berprestasi. Jadi aku itu dulu pernah jadi guru sekolah minggu waktu aku selama SMA. Nah jadi kebetulan ada satu anak sekolah minggu aku itu yang bisa dibilang disabilitas. Nah dia itu tergolong ke jenis autisme. Nah tapi yang aku salut itu orang tuanya itu kayak puji Tuhannya menganggap itu adalah sebuah anugerah. Jadi kayak di selama peribadahan itu orang tuanya itu selalu ajak anaknya ke gereja dan selalu duduk di samping orang tuanya. Nah kadang kan itu tuh digabungkan gerejanya dengan anak-anak yang lainnya. Nah jadi orang tuanya itu kayak bantuin, kayak bukain buku nyanyiannya, terus juga ngasih persembahannya kayak gitu. Nah puji Tuhannya saat ini untuk gereja aku itu udah buka kelas inklusif tuh untuk peribadahannya. Jadi ada kelas khusus untuk anak-anak yang disabilitas, itu peribadahannya lebih lama. Jadi guru-gurunya itu bisa dibilang lebih fokus lah ke anak-anaknya gitu. Kalau aku itu tipikal orang yang gampang tersentuh, gampang nangis ya. Jadi waktu kegiatan kemarin, aku sebenarnya tuh udah berkaca-kaca banget lihat mereka. Tapi aku bukan tersentuh sama mereka doang, tapi aku tersentuh sama kelompok kita juga. Aku bersyukur karena aku digabungin sama orang-orang yang hebat lah, alhamdulillah. Kalau dari aku sih seru sih, karena kita mempersiapkan buat proyek ini nggak cuma seminggu 2 minggu, kita mempersiapkannya berbulan-bulan, dan itu hari pelaksanaannya cuma 1 hari. Di situ juga sedih sih harus berpisah dengan kelompok ini. Oke, lanjut ya. Kalau dari aku sendiri, pengalaman paling berkesannya itu adalah gimana caranya kita ngeelaborasi 19 orang yang punya pandangan yang beda-beda, punya karakter yang beda-beda, punya sikap yang beda-beda. Itu gimana caranya kita bisa bekerjasama dalam tim. Itu menurut aku hal yang paling menantang di sini. Dan kalau pelaksanaannya, aku juga bersyukur sekali ketemu sama teman-teman yang saling suportif dan juga saling mengisi kekurangan satu sama lain. Karena kita kan lagi dan lagi adalah sebuah tim. Dan untuk adik-adiknya sendiri, aku di sana banyak sekali belajar. Ternyata tuh selama ini aku hanya melihat dari si autisme aja. Aku nggak pernah melihat dari si yang lainnya juga. Dan di sana aku dapat kesempatan buat berinteraksi dengan anak-anak tunagrahita, tunadaksa, dan itu adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga. Oke, kalau dari aku pribadi, aku mau kasih nilai 100 dulu untuk kelompok kita ini. Mengapa? Karena pada awalnya kita memang agak sulit ya menyatukan pandangan yang berbeda-beda. Tapi semakin lama aku bersyukur kita semua mau diajak bekerja sama, sehingga pelaksanaan hari-hari kita itu berjalan lancar. Dari segi adik-adiknya, aku juga merasa adik-adiknya itu ceria dan bisa diajak kerjasama. Jadi kita harus menghilangkan stigma negatif dalam masyarakat bahwa mereka itu adalah orang yang berkekurangan. Justru mereka punya talenta yang luar biasa yang harus didukung oleh masyarakat. Jadi kesan pesan aku pada proyek MKWK kali ini adalah yang mana aku awalnya sungguh sangat bersyukur ya dapat bertemu dengan teman-teman dari jurusan yang berbeda dari aku, dan juga aku sangat senang banget bertemu dengan adik-adik disabilitas yang mana mereka benar-benar bikin aku senang, terus juga mereka tuh benar-benar nambah pengalaman di diri aku. Jadi kalau dari aku pribadi, perasaanku itu tentunya seru ya, senang karena ini pengalaman pertama juga kunjungin kayak sekolah disabilitas gitu. Dan aku nggak expect bakal seseru itu karena anak-anaknya juga ngerespon dengan baik. Teman-temanku juga sekelompok itu pada baik-baik dan bisalah diajak kerjasama gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi, aku memberikan pesan aja. Jadi buat guru-guru yang di sana itu tetap sehat-sehat selalu, menjaga anak-anaknya, sabar-sabar gitu. Banyak tipe-tipe karakter anak-anak di situ ya kan. Kita kumpul jadi satu di situ itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi bagiku ya itulah, tetap semangat kepada guru-guru dan staf yang ada di sana. Kalau dari aku, menurut aku pengalaman ini sangat memorable gitu ya bagi aku. Karena dari kegiatan ini, aku jadi banyak tahu tentang disabilitas itu sendiri. Jadi yang sebelumnya aku cuma tahu macam-macam disabilitas itu cuman tunarungu, tunanetra. Sekarang aku tahu ternyata disabilitas itu sendiri ada banyak tipenya. Dan contohnya di SLB PAC ini ada yang namanya tunagrahita dan tunadaksa. Kalau dari aku, lewat proyek ini aku jadi dapat teman-teman baru, dan juga aku bisa melihat langsung adik-adik disabilitas di SLB PAC, di mana mereka juga menyambut kegiatan kami dengan antusias dan ceria pada saat itu. Kalau menurut aku, selama acara ini acaranya seru, dan aku bisa lebih mengenal lebih dalam adik disabilitas yang sudah melakukan semua proyek ini.
kayak mungkin perasaan aku sama kayak teman-teman yang sebelum-sebelumnya, bangga, terharu, merasa seru itu pasti, dan jadi suatu kebanggaan yang besar bisa bergabung dalam proyek ini, terutama bertemu dengan teman-teman kelompok yang luar biasa lah. Karena kan dalam proyek kami ini kayak nggak semua kegiatan gitu bisa kami berikan gitu, karena kan kita mungkin tahu ya ada beberapa hal yang nggak bisa gitu kita berikan kegiatannya, karena ada beberapa pertimbangan yang mungkin nggak bisa semua adik-adik itu ikutin dengan eksklusif gitu. Nah tapi puji Tuhannya pertama kali waktu kami tinjau lokasi ke sana itu tuh yang pertama kali buat aku terharu, karena adik-adiknya itu menyambut kami dengan baik. Dan kebetulan juga pihak sekolah itu selalu memberikan kami keringanan lah, berikan kami saran-saran seperti kayak misalnya kami ada ide nanti dikembangkan menjadi C seperti itu, dan walaupun dengan banyaknya keterbatasan sempat ada kekurangan dana dan adanya beberapa hambatan-hambatan gitulah yang buat kami cukup hampir menyerah, tapi puji Tuhannya selalu ada anggota kelompok yang selalu datang di saat yang tepat gitu untuk membantu setiap hambatannya. Rating saya itu 10/10 lah, karena teman-temannya juga baik, bisa diajak kerjasama, adik-adiknya juga yang diajak bisa diajak kerjasama, dan adik-adiknya tuh lucu-lucu gitu. Jadi itu kayak pokoknya itu nggak sesuai sama ekspektasi aku, bakal garing atau cringe gitu. Tapi nyatanya enggak, nyatanya itu kayak lebih asik dan seru lah. Apalagi kegiatannya banyak, teman-teman juga bisa berkolaborasi juga sama adik-adik, mengajari adik-adik dengan baik gitu. Jadi kalau rating pribadi aku itu kayaknya 10/10 untuk kegiatannya. Baik, mungkin menurut aku ya, harapan aku kepada masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas pertama adalah aku tuh berharap masyarakat lebih memahami dan lebih berempati terhadap tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ini. Dan juga aku berharap juga mereka lebih menerima dan memberikan kesempatan yang setara di berbagai aspek kehidupan. Lalu aku juga mengharapkan mereka di mana masyarakat lebih menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang ramah untuk para anak penyandang disabilitas dan juga memberikan peluang kerja yang sesuai dengan lingkungan yang inklusif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, sekian dari interview kita kali ini. Terima kasih.